Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faiza Andini, NIM 35120012 dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Perdagangan Internasional atau International Trade. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin perlihatkan sebuah motivasi dalam berdagang, yaitu hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Adapun bahan pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian perdagangan dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional, pendorong dan penghambat perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional, valuta asing, dan dampak positif dan negatif perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Adapun pengertian perdagangan internasional yaitu proses tukar-menukar barang dan jasa yang terjadi antar satu negara ke negara lain. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor cengkeh ke negara Amerika. Contoh lainnya seperti Indonesia mengimpor daging sapi dari negara Amerika. Adapun penyebab timbulnya perdagangan internasional karena adanya perbedaan jumlah penduduk antara negara satu dengan negara yang lain, adanya perbedaan hasil produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat dikenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Sedangkan negara yang lain seperti Jepang dan Cina dikenal sebagai negara yang banyak memproduksi barang-barang elektronik. Selanjutnya, adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas dan perbedaan harga barang. Adapun faktor pendorong perdagangan internasional yaitu seperti yang kita ketahui bahwa perdagangan internasional sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun, perdagangan internasional sejak zaman dahulu kala dilakukan dalam wilayah yang begitu sempit dan dengan cara barter. Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara dengan mitra dagangnya mempunyai beberapa perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, teknologi, tingkat harga, dan politik. Dari perbedaan tersebut, maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran yang dalam skala besar dikenal sebagai perdagangan internasional. Adapun penghambat perdagangan internasional yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing dan perbedaan mata uang asing antar sebuah negara. Manfaat perdagangan internasional yaitu memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut kita produksi sendiri, melaksanakan kegiatan ekspor dan impor, menambah devisa negara dan hasil ekspor, melakukan alih teknologi dari negara lain, dan yang terakhir mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun manfaat perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno ada 4. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat produksi dalam negeri kita sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas dasar, pasar, dan yang terakhir transfer teknologi modern. Perbedaan perdagangan dalam dan luar negeri yaitu terdapat pada cara pembayaran, peraturan yang berlaku, tingkat persaingan, satuan ukuran, biaya angkutan, dan jangkauan wilayah negara masing-masing. Kebijakan ekspor dan impor. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara adalah kebijakan pemerintah, seperti menambah macam barang ekspor, memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor, mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri, dan menjaga kestabilan kurs valuta asing, pembuatan perjanjian dagang internasional. Adapun dampak kegiatan impor, yaitu dampak negatifnya seperti ketergantungan dengan produk luar, produksi dalam negeri kurang efisien karena tidak ada pesaing,
Dampak positifnya yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap produksi dalam negeri, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, dan mengurangi ketergantungan dengan barang-barang impor. Adapun cara pembayaran internasional yaitu pembayaran dengan surat wesel, pembayaran dengan kompensasi, kompensasi pribadi, pembayaran tunai, pembayaran dengan letter of credit, dan pembayaran kemudian atau rekening terbuka atau open account. Devisa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri atas semua barang yang dapat diterima di dunia internasional seperti alat pembayaran yang memiliki fungsi membiayai perdagangan luar negeri yang berupa impor barang dan jasa, membayar pokok utang, cicilan utang, bunga atau utang luar negeri, membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri, yaitu untuk kedutaan, konsulat, misi kebudayaan ke luar negeri, mengatasi kesulitan perekonomian negara dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri, dan memudahkan terjadinya transaksi dalam perdagangan internasional. Adapun neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan adalah catatan yang berisi nilai barang yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Neraca ini berfungsi agar suatu negara dapat mengetahui perkembangan perdagangan internasional. Adapun neraca pembayaran adalah catatan yang berisi pembayaran dan penerimaan dalam luar negeri. Seperti pada contoh grafik neraca perdagangan negara Indonesia pada tahun 2003 hingga 2013. Valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing yang dapat digunakan dalam perdagangan internasional. Oleh sebab itu, muncullah tempat atau lembaga yang berfungsi untuk memperdagangkan berbagai jenis mata uang asing yang disebut sebagai bursa valuta asing. Adapun dampak perdagangan internasional yaitu dampak positifnya seperti kegiatan produksi dalam negeri akan meningkat baik kuantitas dan kualitas, mempererat persahabatan antar dua negara, atau lebih, mendorong kemajuan iptek, sumber pemasukan kas negara, dan memperluas lapangan pekerjaan. Adapun dampak negatifnya yaitu adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian yang sangat besar. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan pengangguran dalam negeri akan semakin bertambah. Adapun macam-macam perdagangan internasional yaitu perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua bangsa. Perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu, misalnya negara ASEAN. Perdagangan antar regional adalah perdagangan antar kawasan tertentu, misalnya ASEAN dengan NAFTA. Perdagangan multilateral adalah perdagangan yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang tidak terbatas pada kawasan tertentu. Adapun dampak pandemi terhadap ekspor dan impor di Indonesia dapat dilihat pada video berikut ini. Link akan saya sematkan pada deskripsi video. Baiklah, itu tadi pembahasan kita mengenai perdagangan internasional. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekarang kita berada pada akhir pembahasan. Dan saya ingin beritahu jangan pernah merasa bahwa kamu bisa hidup dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena sehebat-hebatnya kamu, pasti kamu akan memerlukan bantuan orang lain. Dan jangan lupa jaga kesehatan, karena berdagang tidak hanya butuh modal dan keterampilan, tapi berdagang juga butuh tubuh yang sangat sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.